بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan keadaan sehat walafiat. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita bersyukur atas segala rahmat yang telah diberikan oleh Allah. Karena sampai detik ini kita masih bisa merasakan indahnya Islam dan manisnya iman. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Hadirin yang dirahmati Allah, dewasa ini kita saksikan sendiri banyaknya orang-orang yang mulai meninggalkan Al-Quran. Kita bahkan bisa melihatnya dari lingkungan sekitar kita, yang mana anak-anak tidak lagi disibukkan belajar Iqra ketika mereka kecil, dan banyaknya orang dewasa dan remaja yang buta huruf Al-Quran. Naudzubillah. Padahal jelas Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk dijadikan pedoman hidup dan petunjuk hidup umat manusia. Lantas, jika Al-Quran mulai ditinggalkan, petunjuk hidup mana lagi yang akan kita gunakan? Oleh karena itu, saya pribadi mengajak teman-teman semua untuk terus mempelajari Al-Quran, membacanya, dan menjadikannya sebagai pedoman hidup. Saya pribadi juga mengajak teman-teman semua untuk mengajarkan Al-Quran dan membuktikannya, karena ada banyak sekali keutamaan membaca Al-Quran. Di antaranya, 1. Mendapatkan syafaat di hari akhir. Keutamaan yang pertama ialah kita akan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti, sebagaimana yang terdapat dalam hadis, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'tihi yaumal qiyamati syafi'an ashabih. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat nanti untuk memberikan syafaat bagi siapapun yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, pahala yang berlimpah. Keutamaan yang kedua ialah mendapatkan pahala yang berlimpah. Karena sebenarnya ketika kita membaca Alif Lam Mim tidak dihitung sebagai satu pahala, melainkan 30 kebaikan karena dihitung per hurufnya. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan dengannya, dan satu kebaikan itu dibalas 10 lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2910. Ketiga, mendapatkan kesempurnaan pahala. Di sini siapa yang tidak menginginkan kesempurnaan pahala? Tentu kita semua mengharapkannya. Jika bersungguh-sungguh mengharapkannya, maka bacalah Al-Quran dan hiasilah hari-hari kita dengan membacanya. Keempat, diangkat derajatnya di surga kelak. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, maka ia akan diangkat derajatnya oleh Allah kelak, sebagaimana yang terdapat dalam hadis. Dikatakan kepada ahli Al-Quran, bacalah dan keraskanlah dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacakannya di dunia, karena sesungguhnya kedudukanmu ialah pada akhir ayat yang kau baca. Hadis riwayat Tirmidzi. 5. Menjadi sebaik-baiknya orang yang belajar dan mengajarkannya. Keutamaan yang berikutnya kita dapatkan ketika kita mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Di dalam hadis disebutkan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian ialah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dan sudah seharusnya kita menjadi seorang pembelajar dan seorang yang mengajarkan Al-Quran, karena sesungguhnya kebaikan yang akan kita dapatkan akan terus berlanjut bahkan sampai kita mati, atau yang biasa disebut sebagai amal jariyah. Selain keutamaan tersebut, masih banyak keutamaan lainnya. Maka dari itu, marilah sama-sama kita berusaha untuk meluangkan waktu
untuk membaca Al-Quran, bukan membaca Al-Quran ketika waktu luang. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kalimat atau tutur kata yang kurang berkenan serta kurang layak untuk didengar. Sekian dari saya, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.